Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Ananda Rafni dari kelas 11 ADP 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal umum Bengkel Rashid, yaitu pelajaran dari OTK Keuangan. Jadi, soal yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2015, Rashid memulai usaha bengkel servis mobil. Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Selanjutnya, bengkel tersebut melakukan transaksi berikut ini. Tanggal 2 Januari, peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing sebesar 2 juta rupiah dan 750 ribu rupiah secara tunai. Jadi kita salin di sini kita buat dulu tanggalnya. Dan selanjutnya kita buat yang pertama adalah kas, dan kasnya itu kita masukkan menjadi 10 juta dan modal kita letak di kredit menjadi 10 juta. Selanjutnya di tanggal 2 Januari, di tanggal 3 Januari bayar sewa tempat untuk bengkel sebesar 3 juta secara tunai. Nah, di sini tanggal 3 kita masukkan ke beban sewa dan kas. Beban sewa kita masukkan ke debit sebesar 3 juta dan kas kita letak ke kredit 3 juta juga. Lanjut ke tanggal 4 Januari, peralatan di bengkel dibeli dengan harga 1.500.000 secara kredit. Nah, di tanggal 4 peralatan kita masukkan ke debit dan uang utang usaha dimasukkan ke kredit sebesar 1.500.000. Lanjut ke tanggal 5 Januari, pendapatan servis diterima sebesar 800.000 secara tunai. Kita masukkan di kas, yaitu ke debit 800.000 dan lanjut ke pendapatan servisnya sebesar 800.000 juga. Lanjut di tanggal 6 Januari, uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta sebagai pendapatan servis. Itu di tanggal 6 kita letak di kas sebesar 4 juta dan pendapatan sebesar 4 juta. Lanjut di tanggal 8 Januari dibayar gaji pegawai sebesar 150.000 secara tunai. Kita letakkan di beban gaji 150.000 dan kas 150.000 debit dan kredit. Lanjut di tanggal 16 Januari kita membayar utang kepada sebesar 1.500.000 dengan jadwal transaksi pada 4 Januari. Kita letak di sini di utang usaha, kita letak 1.500.000 dan kas 1.500.000. Lalu tanggal 16 Januari kita di tanggal 20 Januari membayar biaya telepon sebesar 20.000 secara tunai. Kita letakkan di sini biaya telepon dan kas sebesar 20.000. Lanjut tanggal 22 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 400.000 secara tunai. Kita letak di sini perlengkapan kantor dan peralatan kantor sebesar 150.000, peralatan kantor sebesar 400.000 di debit dan kas di kredit sebesar 5.500.000. Lanjut di tanggal 23 Januari, Rashid mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000 secara langsung. Kita letak di private receipt, yaitu debitnya 150.000 dan kas 150.000 secara kredit. Lanjut di tanggal 27 Januari, pendapatan reparasi sebesar 600.000 secara tunai. Januari 28, pendapatan servis sebesar 400.000 diterima secara tunai. Nah, kita letak di sini. Di kas yaitu sebesar 600.000 diletak di debit, pendapatan servis sebesar 600.000 diletak di kredit, dan tanggal 28 kasnya 400.000 dan pendapatan servis 40.000 di kredit. Selanjutnya di tanggal 29 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 250.000 secara langsung melalui transfer. Beban gaji sebesar 250.000 dan kas 250.000. Lanjut di tanggal 30 Januari, pendapatan servis mobil yang telah selesai dikerjakan sebesar 550.000 secara tunai. Kita letak di kas sebesar 550.000
dan pendapatan servis di kredit 550.000. Dan semuanya kita jumlahkan menjadi hasilnya 27.420.000 dan kreditnya juga 27.420.000. Nah, ini hasilnya sudah balance, berarti pemaparan akuntansi kita sudah selesai. Jadi sekian sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.